Kingdom plantae. Kingdom plantae memiliki beberapa ciri, diantaranya tubuh multiseluler, eukariotik, dan sel-sel terspesialisasi membentuk jaringan dan organ. Kemudian, sel tumbuhan memiliki dinding sel, dan semua tumbuhan memiliki klorofil untuk fotosintesis. Kingdom plantae dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Saat ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri utama, diantaranya adalah 1. Ukuran tubuhnya kecil, kurang dari 2 cm tingginya. 2. Tubuh belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. 3. Belum memiliki berkas pengangkut atau pembuluh. Dan yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Perhatikan gambar struktur tumbuhan lumut dan bagian-bagiannya. Terdapat bagian sporofit atau bagian yang menghasilkan spora dan bagian gametofit yang menghasilkan gamet. Berdasarkan letak antheridium dan archegoniumnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 2, yaitu lumut homotalus, di mana lumut tersebut memiliki antheridium dan archegonium dalam satu tubuh, atau disebut juga lumut berumah satu. Yang kedua, lumut heterotalus, yaitu lumut yang mengandung antheridium atau archegonium, disebut juga dengan lumut berumah dua. Jadi, dalam tubuh lumut tersebut hanya mengandung antheridium atau hanya archegonium saja. Reproduksi lumut. Lumut bereproduksi dengan 2 macam cara. Yang pertama secara aseksual, yaitu dengan cara membentuk tunas atau gema dengan spora dan fragmentasi. Yang kedua yaitu dengan cara seksual, adalah peleburan sel gamet jantan atau spermatozoa dengan gamet betina atau ovum. Spermatozoa dihasilkan oleh alat kelamin jantan yang disebut antheridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh alat kelamin betina yang disebut archegonium. Daur hidup lumut. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis, yaitu pergiliran antara fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif dikenal sebagai generasi sporofit, yaitu penghasil spora. Sedangkan fase generatif disebut sebagai fase gametofit, yakni menghasilkan sel kelamin atau gamet. Perhatikan skema metagenesis tumbuhan lumut. Spora akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum, dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Sel telur dan spermatozoid bergabung membentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi sporogonium, kemudian sporogonium menghasilkan sporangium, dan sporangium menghasilkan spora. Jadi, fase gametofitnya adalah tumbuhan lumut, kedudukannya adalah haploid atau N, sedangkan fase sporofitnya adalah
sporogonium dan posisinya adalah diploid atau 2N. Klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Yang kedua, Anthoceropsida atau lumut tanduk. Dan yang ketiga, Bryopsida atau lumut sejati atau lumut daun. Lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati. Lumut hati merupakan tumbuhan kecil, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga tubuhnya disebut tumbuhan talus. Struktur talus pada lumut hati dikenal dengan istilah lobus. Contohnya adalah Marchantia polymorpha dan Marchantia geminata. Marchantia polymorpha sering digunakan sebagai obat radang hati. Lumut tanduk atau Anthoceropsida. Lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthoceropsida banyak ditemukan di sungai, di danau ataupun di selokan. Struktur tubuhnya hampir sama dengan lumut hati. Contoh lumut tanduk adalah Anthoceros sporophytes. Lumut sejati, lumut daun atau Bryopsida. Lumut sejati disebut juga Bryopsida, yaitu berupa tumbuhan kecil memiliki batang semu tegak dengan lembaran daun yang tersusun secara spiral. Lumut sejati memiliki kutikula dan stomata sehingga dapat mencegah hilangnya air dari dalam selnya. Pada sporogonium terdapat bagian-bagian. Yang pertama, vaginula, yaitu selubung pada pangkal tangkai sporogonium. 2. Seta, yaitu tangkai sporogonium. 3. Apofisis, yaitu bentuk pelebaran ujung seta ke sporogonium. Keempat, sporangium, yaitu kotak spora, tempat pembentukan spora. Pada bagian tengah terdapat kolumella yang bersifat steril. 5. Calyptra, yaitu semacam kapsul atau tudung sporangium yang berasal dari archegonium. Perhatikan gambar sporangium dan bagian-bagiannya. Sporangium berbentuk seperti periuk. Pada bagian ujung terdapat sederet gigi peristom. Sporangium juga memiliki operkulum, yaitu tutup kotak spora. Bila spora jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi protonema, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut sejati, yaitu sebagai fase gametofit. Contoh-contoh untuk lumut sejati atau lumut daun, yang pertama adalah sphagnum, kemudian polytrichum, kemudian funaria, dan pogonatum. Peranan tumbuhan lumut yaitu antara lain, yang pertama, tumbuhan lumut berperan sebagai tumbuhan perintis atau vegetasi perintis. 2. Menyerap dan menahan air hujan di hutan. 3. Sphagnum digunakan sebagai pengganti kapas. 4. Marchantia polymorpha sebagai obat hepatitis atau radang hati. Soal latihan. Jelaskan 2 ciri utama kingdom plantae. Jelaskan 2 ciri utama tumbuhan lumut. 3.
Sebutkan klasifikasi tumbuhan lumut dan contohnya. Jelaskan dengan skema metagenesis tumbuhan lumut. Dan yang kelima, apa manfaat tumbuhan lumut? Selamat belajar dan semoga bermanfaat serta menjadi bekal kalian di masa yang akan datang.